Akhir-akhir ini saya sedikit tertarik dengan beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia. Salah satunya di mana mode transportasi kita mulai dilonggarkan. Ini katanya memang yang bisa pergi atau bisa bepergian itu adalah orang-orang tertentu dan orang-orang yang bisa memenuhi beberapa persyaratan yang diberikan pemerintah. Salah satu persyaratan yang agak menggelitik saya untuk membahas itu adalah surat atau hasil rapid test yang negatif. Jadi saya di sini hanya sekedar sharing apakah benar surat rapid test negatif itu menjamin orang tersebut aman untuk mobilisasi. Jadi ini yang mau saya sharingkan ke kalian semua sesuai kompetensi dan pengalaman saya. Jadi rapid test yang beredar di Indonesia, mungkin juga yang dipakai untuk persyaratan itu menggunakan rapid test antibody. Jadi rapid test ini hanya mendeteksi antibody di dalam tubuh manusia, apakah antibody tersebut sudah ada atau belum. Artinya bila kita manusia ini berinteraksi dengan virus, bakteri, jamur, atau penyakit-penyakit lain, itu tubuh kita pasti akan membentuk antibodi sebagai simbol perlawanan. Dan antibodi ini juga bisa berlangsung atau menetap dalam tubuh kita cukup lama. Ada dua macam antibodi yang bisa diperiksa dengan alat ini, yaitu IgM dan IgG. Lalu apa bedanya? IgM itu adalah antibodi yang muncul kira-kira 7 hari setelah si penderita itu terinfeksi COVID. Jadi misalnya gini ya. Oke, ini timeline. Misalnya si penderita itu terinfeksi COVID di sini. Entah itu ada gejala atau tidak, tubuh kita pasti akan berusaha melawan si COVID ini. Dalam 1 minggu kemudian akan terbentuk IgM. Nah, IgM ini adalah antibodi pertama yang melawan virus ini di dalam tubuh kita. Lalu dengan berjalannya waktu, jumlah IgM ini akan semakin menurun, lalu disertai timbulnya IgG. Biasanya sama, jarak sekitar 1 minggu. Nah, IgG inilah yang akan bertahan lama, bisa berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun. Nah, masalahnya sekarang yang diminta oleh pemerintah itu adalah hasil rapid test negatif. Ini yang jadi masalah. Dari pertama kali COVID ini masuk di dalam tubuh kita sampai terjadinya IgM, ini butuh waktu 7 hari. Itu artinya apabila si penderita ini kita cek rapid test kebetulan ada di fase ini, pasti hasilnya akan negatif. Ya kan? Padahal dia sudah terinfeksi COVID. Sedangkan bila hasil rapid test positif, berarti dia sudah ada di fase ini. Secara pengalaman dan penelitian, pasien terinfeksi COVID mengalami gejala hingga mencapai perburukan itu biasanya di atas 7 hari. Jadi kalau misalnya ada pasien yang tidak bergejala, kita deteksi di sini, berarti kemungkinan besar ya, dia sudah sembuh atau sedang dalam masa penyembuhan. Ini rapid test positif di sini. Ini dia sedang dalam masa penyembuhan atau malah sudah sembuh. Kalau tidak ada gejala. Kalau ada gejala jelas dia mungkin masih dalam masa penyembuhan, jelas orang ini pasti akan harus dirawat. Tapi kalau tidak bergejala justru malah dia kemungkinan sudah mulai menyembuh. Tapi di sini pada saat dia tidak bergejala, hasil rapid test negatif, tapi si virus ini masih banyak. Kenapa masih banyak? Karena dia belum dilawat oleh antibodi. Jadi kita bilang di sini viral load masih tinggi. Nah, viral load ini viral load ini adalah muatan virus, artinya jumlah virus di dalam tubuh kita.
Berarti pada saat fase ini si virus itu masih bisa berkembang biak dengan leluasa karena belum ada yang melawan. Akhirnya justru pada fase ini viral load tinggi-tingginya ini mudah sekali dia menginfeksi orang lain karena jumlahnya yang sangat banyak. Justru pada rapid test positif yang di belakang ini, dalam kondisi dia menyembuh, ini viral load pasti lebih rendah karena sudah ada antibodi yang melawan. Ini yang menarik untuk saya, karena yang diloloskan untuk mobilisasi itu adalah justru yang rapid test negatif. Ini dari sisi ilmu antibodi seperti ini, justru viral load negatif ini kita harus sangat hati-hati untuk melepas orang ini. Jangan hanya dengan melihat rapid test negatif langsung kita simpulkan dia tidak sakit. Jadi butuh pemeriksaan juga. Nah, ini masalahnya kalau kita minta surat kesehatan atau minta surat keterangan sehat dari dokter plus hasil rapid test, itu tidak bisa dipisah. Misalnya kita minta surat keterangan sehatnya seminggu yang lalu kita cek rapid testnya misalnya 3 hari kemudian, lalu kita baru mau pergi 1 minggu setelah semua pemeriksaan itu, jelas sudah nggak valid. Karena apa yang diperiksa dokter 1 minggu yang lalu dengan yang diperiksa sekarang jelas beda. Jadi ini masuk akal apabila semua dilakukan real time. Jadi dilakukan pada saat mau pergi orang itu di rapid test dan diperiksa oleh dokter, dinyatakan memang tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke arah COVID. Itu bisa meminimalkan risiko serendah mungkin meskipun kondisi OTG masih beresiko. Tapi paling tidak kita tidak hanya menelan mentah-mentah hasil negatif. Jadi butuh konfirmasi lain, butuh orang yang berkompetensi dan berkemampuan untuk mendeteksi. Jadi dicocokkan hasilnya. Karena negatif palsu ini banyak. Rapid test yang kita punya antibody itu memiliki negatif predictive value sebesar 26%. Artinya, bila pasien ini terdeteksi negatif, hanya 26% itu dia benar-benar negatif. Artinya 70-80% dia masih ada kemungkinan positif, besar sekali. Dan sebaliknya, untuk positif predictive value-nya lumayan tinggi, sekitar 87%. Artinya bila dia positif, memang benar-benar dia 87% kemungkinan memang dia itu sedang atau pernah menderita COVID. Jadi justru yang membahayakan ini yang negatif, ini yang menarik untuk saya bahas. Tapi ini bukan untuk mendebat apapun ya, ini hanya untuk memberikan kita informasi. Dan semoga pelaksanaannya di lapangan itu tidak hanya seperti yang saya takutkan tadi. Jadi hanya melihat hasilnya, lalu surat keterangan sehatnya dibuat entah kapan, itu nggak nyambung. Ya memang yang ideal adalah real time. Tapi kalau memang tidak bisa real time, ya pemerintah harus memikirkan gimana caranya sangat meminimalkan negatif palsunya ini. Karena berbahaya sekali. Kondisi negara kita ini belum sepenuhnya membaik. Jumlah penderita positif juga masih banyak. Saya mengerti keputusan pemerintah untuk melonggarkan transportasi ini salah satunya adalah supaya ekonomi kita tidak macet. Saya sangat mengerti hal itu. Tetapi alangkah baiknya bila resiko yang memang ada itu kita minimalkan. Jadi harus ada kebijakan yang benar-benar bijak. Kalau memang ini dibikin suatu aturan itu harus jelas. Dan pelaksanaan di lapangan pun juga harus jelas. Karena kalau tidak, ini akan justru memperparah kondisi pandemi di negara kita. Mungkin akan semakin banyak atau malah akan terjadi gelombang kedua setelah transportasi dibuka dan lain-lain. Akhirnya apa? Ekonomi juga tidak akan membaik. Kita kalau bicara ekonomi, dari awal negara kita sejak mulai ada pandemi, orang sudah semakin takut keluar rumah. Ekonomi itu sudah kolaps dari awal. Tergantung kita sekarang maunya gimana. Kita mau benar-benar menekan di awal, tapi setelah itu enak, atau kita pelan-pelan seperti ini terus. Kalau pelan-pelan seperti ini terus ya sama. Pandemi tidak berakhir, ekonomi juga tidak akan membaik. Jadi sama-sama kita harus berpikir dari segala sisi. Ini saya hanya sharing satu sisi tentang rapid test, karena ini terus terang menarik untuk saya.
Karena itu dibuat suatu aturan, dan itu kalau sosialisasinya tidak bagus, sosialisasinya tidak betul, itu di lapangan bisa sangat salah dan justru malah menjadi pedang bermata dua untuk kita. Oke, mungkin itu sekedar sharing dari saya, tidak untuk didebat, hanya untuk informasi saja, dan semoga praktek di lapangan dan pemerintah-pemerintah yang membuat kebijakan di atas bisa lebih memikirkan bagaimana teknisnya supaya resiko tetap dibuat seminimal mungkin. Terima kasih.